Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Barawan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang pada hari ini, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pagi cerah ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa hadir untuk melaksanakan yakutin upacara bendera di sekolah ini dalam keadaan sehat. Ada yang sakit tak? Sakit ya. Kemudian sholawat beriring salam tidak lupa kita surahkan kepada beliau kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, sengaja kami hari ini minta waktu datang sini untuk menjadi pembina upacara. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengenai sedikit edukasi pembelajaran tentang hukum anak-anak sekalian ya. Jadi polisi ini salah satu tugas pokok polisi adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini artinya mengajak, menghimbau kepada masyarakat termasuk adik-adik sekalian, anak-anakku, untuk taat dan patuh kepada peraturan yang ada, perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ya, nah yang namanya penegakan hukum ini biasanya anak-anakku ada yang tidak suka, ya itu pasti. Di sekolah ada tak Pak peraturan sekolah? Ada ya. Misalnya di peraturan sekolah ini dilarang berkelahi. Ada yang berkelahi enggak? Ada ya. Beberapa hari yang lalu ada. Artinya ya berkelahi tadi ada yang saya katakan tadi bahwa penegakan hukum, penegakan aturan yang kecil saja ya di sekolah itu pasti ada yang tidak suka. Termasuk di sekolah berkelahi, nggak usah dijawab, pasti ada. Kemudian merokok ada? Banyak kan? Nah, artinya bahwa yang saya katakan tadi penegakan hukum, penegakan aturan itu pasti tidak ada yang tidak suka. Ya contohnya yang melanggar tadi berkelahi, merokok, nah itulah otomatis tidak suka dengan aturan yang ada. Ya, sama polisi juga seperti ini. Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Misalnya tidak pakai helm, ada yang bawa helm enggak sekolah tadi? Hah? Ada yang bermotor dari rumah ke sekolah bermotor ada enggak? Ada. Yang enggak bawa helm? Nah, artinya itulah ya yang namanya penegakan aturan, penegakan hukum itu pasti ada yang tidak suka. Yang tidak taat dan tidak patuh itu yaitu yang artinya yang tidak suka dengan aturan itu. Ya, kemudian saya lihat tadi banyak yang bawa motor di depan itu. Kalau menurut undang-undang anak-anak sekalian itu belum diperbolehkan, tapi mungkin ada di jalan sekolah Pak ya. Dilarang juga ya, artinya kalau misalnya terjadi apa-apa sekolah tidak bertanggung jawab, itu seperti biasanya ya. Tapi mungkin bisa ditoleransi lah ya, mungkin jauh rumahnya. Tapi saya minta bawa helm anak-anak sekalian ya. Bawa helm lah di sini. Kemudian e-tilang, tahu e-tilang? Tilang elektronik di pasar itu sudah berlaku. Tilang elektronik artinya itu
ada kamera di situ kan, ada bawa helm, otomatis kena. Kemudian ketika helm ini dipakai oleh pengendara, manfaatnya untuk siapa? Nah, kan tidak ada ketika anak-anak sekarang bawa helm, kemudian manfaatnya untuk saya misalnya, untuk Pak Polisi, tidak ada ya. Jadi manfaat helm itu untuk pengendara itu sendiri. Jadi apa susahnya kira-kira pakai helm? Ya, pakai helm ya mulai dari sekarang ya. Kemudian helm ini belum ada anak-anak sekalian, sejarah di Indonesia ini kepala manusia lebih keras dari aspal. Belum ada kan? Ya, kepala manusia ini misalnya kalau lebih keras dari semen, belum ada. Jadi oleh karena itu mulai dari sekarang ke depan, apalagi ke pasar, jangan tidak bawa helm. Kebetulan Kadit Laka di Polres Selatan itu adalah seangkatan dengan saya, satu liting dengan saya. Jadi kemarin sempat ngobrol di pasar, ketemu saya. Jadi data kecelakaan lalu lintas itu di tahun kemarin 2022 itu 9 kecelakaan, 7-nya meninggal. Bayangkan kalian, ya, karena apa? Tidak bawa helm. Artinya memang helm itu memang benar-benar bermanfaat untuk pengendara itu, ya. Siap ya bawa helm ya. Kalau ditekan jangan marah kalau bawa helm, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenakalan remaja anak-anak sekalian yang berkelahi tadi termasuk kenakalan remaja. Jadi yang dikategorikan remaja ini siapa kira-kira? Nah, anak-anak sekalian SMP mengajak ke SMA itu termasuk remaja. Jadi salah satu contoh kenakalan remaja itu yang berkelahi tadi. Tadi ngomong ada berani tidak mungkin, pasti ada ya. Artinya bahwa berkelahi ini biasanya identik dengan bawa sajam. Beberapa hari pernah Pak Kepala Sekolah telepon, ada kejadian di sini ya. Alhamdulillah bisa diselesaikan di sini. Kalau tidak bisa, mohon maaf sekalian, selesai kalian, tidak bisa melanjutkan lagi. Kalau tidak bisa diselesaikan di sini sampai diproses ke Polsek Muara II, selesai kalian ya. Tapi berkat kebijakan sekolah, kebijakan kami bersama sepakat untuk diselesaikan di sekolah. Kemudian sajam ini kami jelaskan anak-anak sekalian ya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan di situ bahwa ketika ada orang yang bawa sajam, berapa ancaman hukumannya tahu nggak? 10 tahun. Kebayang nggak kira-kira 10 tahun? Gak usah lama-lama, 2 tahun aja. 2 tahun itu ya otomatis gak bisa lanjut lagi sekolah, ya kan? Ya, saya ingatkan, saya tekankan lagi bahwa berkelahi, bawa sajam, jangan sampai terulang lagi, ya. Dengar ya, bisa ya? Oke. Tadinya ada yang pingsan tadi ya. Coba seluruhnya siap, gerak. Gerakkan kakinya tapi jangan bersuara. Boleh digerakkan kakinya, yuk. Gerakkan kakinya, jangan bersuara. Diputar-putar boleh. Sudah, cukup? Seluruhnya istirahat di tempat, gerak. Lanjut ya, yang ketiga. Tadi dalam janji siswa tadi saya agak ini, coba baca siswa. Baca yang poin nomor 3 sekali. Baca yang nomor 3. Dengarkan ya. Nomor 3. Hormat dan patuh kepada guru dan orang tua kami. Hormat dan patuh kepada guru sekolah artinya ya, dan kedua orang tua. Saya tidak suka, saya tidak mau, kami tidak mau ya, ketika ada anak-anak sekalian melaporkan gurunya ke polsek atau ke Polres. Saya paling tidak suka dibela sedikit, aduh, ya.
ngadu. Saya paling tidak suka seperti itu. Ya, tapi kemudian juga Bapak Ibu jangan terlalu berlebihan menghukum sekalian. Ya, jangan ngadu mudah-mudahan ngadu ya. Jangan dikit ngadu ke polsek. Dicubit, itu pula ngadu. Saya tidak suka yang seperti itu. Anak-anak ngadukan gurunya di sekolah, ya. Kemudian anak-anak sekalian yang selanjutnya nomor 4 ya, narkoba. Narkoba ini sebenarnya agak miris ketika apa ya? Mungkin dalam benak anak-anak sekalian yang bertanya mungkin, cak mana Pak kalau misalnya polisinya yang pakai narkoba, tentu ya. Jadi beberapa bulan yang lalu Polres Lombok Selatan itu menangkap polisi 7, bukan ditangkap sebenarnya, dipanggil, ditangkap. Semuanya ini terlibat narkoba, 7 itu ya. Dan kesemuanya juga dipecat. 7 orang polisi dipecat, termasuk 2 orang DP kami dipecat. Itu artinya bahwa kami Polres Lombok Selatan tetap konsekuen dalam pemberantasan narkoba. Bayangkan anak-anak sekalian ya, polisi aja ditangkap, proses kemudian dipecat. Cak mana kalau adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, yang notabene ya belum ada apa-apanya kan? Ya, jadi sampai narkoba itu masuk ke lingkungan pendidikan. Ya, polisi aja sudah pecat. Ya, kemudian yang terakhir anak-anak sekalian, ada sedikit motivasi untuk anak-anak sekalian. Siapa orang tuanya yang bekerja sebagai petani? Angkat tangan. Ya, itu artinya bahwa SMP 1 Barawan ini, Desa Gunung Cahaya ini, mayoritas masyarakatnya berpenduduk pekerjaan orang tuanya adalah petani, ya. Ya. Saya kasih motivasi sedikit. Saya dulu dilahirkan dari sama seperti dari orang yang biasa-biasa baik, dari petani juga. Tapi saya dulu hobi olahraga, anakku ya, hobi olahraga, ikut apa namanya itu dulu, bola voli, alhamdulillah 3 kali juara umum se Sumatera Selatan. Artinya jadi sudah dapat itu, dapat sertifikat kan, ya. Artinya kemudian saya ikut tes polisi. Jadi tes polisi cukup sekali baik. Artinya bahwa ketika kita berprestasi dari segi apa baik, anak-anak kelas yang penting baik, olahraga. Kalau tak bisa olahraga, mana Pak? Akademik ini ya pelajaran yang diajar di sekolah itu. Jadi ketika berprestasilah, berlomba-lomba dalam prestasi. Insya Allah nanti ada manfaatnya. Ya, kurasa itu baik yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi